Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 8 ya di bulan Oktober 2023. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya ya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi kalau di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini ya. Terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan di 1,24% ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ini Bitcoin masih bisa dibilang sideways ya, mengalami penurunan di 0,67% tipis. Disusul oleh Ethereum juga tipis ya pergerakannya, minus di 1,45%. Begitu juga dengan BNB ya, minus di 1,6%, XRP juga minus 0,98% guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari altcoin tampaknya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Bitcoin ya. Dan perubahannya antara 1 sampai 2% aja ya. Dan di sini ada yang cukup menarik ya, di mana Avalanche ini turunnya cukup tajam ya di 10,74%. Dan nanti ada berita tentang Avalanche ini kenapa turunnya bisa cukup lumayan guys. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini ya. Kemarin ini sempat mencoba retest lagi di MA200 ya untuk time frame daily-nya, tapi tidak bisa menembus guys dan bertahan di atas MA200 untuk close candle-nya dan sekarang masih turun lagi. Dan kita doakan aja semoga tren positif ini masih berlanjut ya dan akan mencoba retest lagi di MA200 tepatnya di sekitar harga 28.000 guys. Ini cukup menarik untuk diikuti ya pergerakan harga Bitcoin beberapa hari mendatang ini. Dan kita lanjut ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Daily Hodl ya. Diinformasikan 524,7 miliar dolar ini telah ditambahkan guys ke utang Amerika Serikat dalam waktu 21 hari ya, karena senator ini memperingatkan adanya debt spiral dapat mengubur generasi mendatang guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pemerintah Amerika Serikat menumpuk utang lagi ya di neraca keuangannya, menambah utang lebih dari $0,5 triliun hanya dalam waktu 3 minggu saja. Angka-angka baru dari platform Fiscal Data milik pemerintah menunjukkan bahwa utang negara ini melonjak dari 32,9 triliun dolar ya pada tanggal 14 September menjadi 33,5 triliun dolar pada tanggal 5 Oktober guys, yang mewakili kenaikan 524,7 miliar dolar. Di tengah-tengah meningkatnya beban utang negara, Senator Cynthia Lummis memperingatkan bahwa jika dibiarkan, maka kegilaan belanja Amerika dapat menghancurkan generasi mendatang. Defisit yang meningkat 2 kali lipat menjadi 2 triliun dolar pada tahun lalu seharusnya menjadi tanda peringatan merah ya bagi semua orang yang peduli dengan masa depan Amerika. Negara kita dengan cepat mendekati spiral kematian utang yang akan mengubur generasi mendatang. Kita harus mengakhiri kecanduan belanja Washington katanya. Senator dari Partai Republik ini bukanlah satu-satunya yang membunyikan alarm tentang meningkatnya tingkat utang negara. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, miliarder Ray Dalio mengatakan bahwa Amerika Serikat sekarang itu sedang menuju krisis fiskal. Kita akan mengalami krisis utang di negara ini. Seberapa cepat krisis ini terjadi, menurut saya akan menjadi sebuah fungsi dari masalah permintaan penawaran. Jadi saya mengamati hal ini dengan seksama, kata Ray Dalio. Menurut Federal Reserve Bank of St. Louis, pemerintah federal saat ini membayar 909,5 miliar dolar bunga atas utang publik yang belum terbayar per kuartal. Jadi semakin menumpuk aja ya hutang dari Amerika Serikat ini. Jadi kalian jangan salah persepsi ya. Kalau Amerika ini meskipun menjadi negara besar ya, tapi utangnya juga besar guys. Kayak Jepang juga sama ya, meskipun Jepang negara maju tapi juga mempunyai hutang yang sangat besar juga guys. Dan kita tunggu aja ya kira-kira nextnya bagaimana guys untuk kelanjutan dari fiskal Amerika Serikat ini, karena tentu saja ini efeknya akan sangat berpengaruh ya terhadap market secara global guys. Dan kita akan mantau kira-kira nanti efeknya terhadap Bitcoin bagaimana, sentimen positif atau negatif yang akan terjadi di Bitcoin khususnya. Dan ini terus akan menarik, nanti kita akan update lagi ya tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan hal ini guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Slate. Diinformasikan bahwa Binance mengatakan akan beroperasi di bawah peraturan baru di Inggris meskipun ada penarikan sebelumnya guys. Jadi pelanggan di Inggris dapat mengakses layanan yang diizinkan melalui halaman web baru. Binance mengumumkan pada 6 Oktober bahwa mereka telah meluncurkan sub halaman baru untuk melayani pelanggan di Inggris sehubungan dengan perubahan peraturan. Perusahaan bursa ini mengatakan bahwa sesuai dengan rezim promosi keuangan Inggris yang telah diperbarui, yaitu di www.binance.com/ngb
akan melayani penduduk lokal guys. Binance mengatakan bahwa pengguna di Inggris hanya akan dapat mengakses layanan sesuai dengan peraturan setempat. Daftar layanan yang tersedia sangat luas karena mencakup setoran dan penarikan fiat dan mata uang kripto, perdagangan spot, perdagangan margin, konversi, pasar NFT, pinjaman kripto, Binance Pay, dan platform ICO Launchpad. Binance mencatat ya bahwa pengguna Inggris tidak akan dapat mengakses kartu hadiah, situs web referensi, dan juga agregator berita Binance Feed. Yang paling penting, pengguna Inggris tidak akan memiliki akses ke bonus rujukan, sebuah fitur yang sekarang secara eksplisit ditargetkan oleh peraturan Inggris. Binance mengatakan ya pada bulan Juni bahwa anak perusahaannya yang berbasis di Inggris telah menarik pendaftaran FCA-nya, dan daftar FCA menunjukkan bahwa Binance tetap tidak sah. Perusahaan tidak menyarankan untuk mendaftar di Inggris dalam pengumumannya saat ini. Sebaliknya, Binance mengatakan bahwa mereka telah bermitra dengan perusahaan yang terdaftar di FCA, yaitu rebuildingsociety.com, untuk menyetujui materi pemasarannya di bawah aturan Gateway S21. Aturan FCA mulai berlaku bulan ini guys. Jadi peraturan Inggris yang mendorong tindakan Binance terutama bertujuan untuk membatasi bagaimana perusahaan kripto dapat mempromosikan diri mereka sendiri. Khususnya, peraturan baru ini mewajibkan peringatan risiko dan melarang bonus rujukan dan pendaftaran. Hukuman potensial untuk melanggar peraturan sangat keras karena termasuk kemungkinan hukuman penjara dan denda yang berpotensi tidak terbatas. Perubahan pada rezim promosi keuangan secara umum akan mulai berlaku pada 8 Oktober. Binance mengatakan bahwa mereka akan memperlakukan perubahan layanan yang relevan pada tanggal tersebut guys. Berbagai perusahaan kripto lainnya telah meninggalkan pasar Inggris karena meningkatnya persyaratan kepatuhan. Antara lain ada PayPal, Bybit, Luno, dan NiceHash telah menyatakan bahwa mereka setidaknya akan mengurangi layanan yang mereka tawarkan kepada pengguna di Inggris untuk sementara waktu pada bulan ini ya. Jadi kita tunggu aja guys drama-drama selanjutnya dari Binance ini dan beberapa kasus lainnya yang berhubungan dengan Binance ya, karena ini cukup menarik untuk diikuti. Karena apapun yang terjadi pada Binance ini pasti akan sangat berefek guys, khususnya untuk token dari Binance itu sendiri yaitu BNB ataupun market kripto secara keseluruhan ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, Binance ini merupakan exchange terbesar di dunia saat ini guys, dan tentu saja apapun yang akan terjadi pasti akan ada gejolak di situ guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Daily Coin. Diinformasikan ya, dan ini seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk penurunan dari Avalanche tadi cukup tajam ya, sekitar 10%, dan mungkin ini adalah salah satu sebabnya guys. Jadi di sini diinformasikan bahwa cloningan dari Friendtex yang berplatform Avalanche ini diserang lebih dari 3 juta dolar terkuras guys. Jadi peretas berhasil mengeksploitasi bug kontrak pintar lainnya di Stars Arena untuk mengantongi jutaan dolar. Jadi aplikasi sosial viral yang ada di jaringan Avalanche yaitu Stars Arena yang disebut-sebut sebagai cloningan dari platform Friendtech ya, atau Friend.tech, ini mengalami penurunan keuangan karena penyerang memanfaatkan bug kontrak pintar guys, membuat platform tersebut hampir tidak memiliki uang, dan serangan ini menandai serangan kedua dalam 3 hari ini dengan dana yang dicuri melonjak melebihi 3 juta dolar. Stars Arena yang merupakan klon dari Friend.tech ini milik Avalanche telah menghadapi serangan lain dari para pengeksploitasi, di mana pada tanggal 7 Oktober para peretas ini mendalangi ya serangan yang berani dan menyedot token AVAX senilai 3 juta dolar yang mengejutkan guys, meninggalkan Stars Arena dengan kurang dari 1 dolar di pundi-pundinya. Menyusul laporan dari banyak pengguna, Stars Arena dengan cepat mengakui pelanggaran tersebut dan mengeluarkan peringatan mendesak kepada pengguna, menyarankan agar tidak melakukan setoran lebih lanjut. Perusahaan keamanan blockchain yaitu PeckShield mengatakan bahwa para peretas ini berhasil mengeksploitasi fungsi pendaftaran ulang dalam kontrak pintar Stars Arena yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi harga tiket atau saham dan menjualnya dengan harga 274.000 token AVAX atau sekitar 2,9 juta dolar. Ini adalah serangan kedua dari jenisnya, di mana pada 2 hari yang lalu ya, pada hari Kamis, para peretas ini berhasil memanfaatkan kerentanan lain di aplikasi social finance dan mengantongi 1 juta dolar dengan menukarkan 0 saham untuk pembayaran AVAX. Pada saat pers, Stars Arena menyampaikan bahwa mereka telah berhasil mengamankan sumber dayanya dari peretas dan menutup celah yang disebabkan oleh eksploitasi tersebut. Namun kontrak pintar yang terlibat tetap terkunci dan akan dibuka kembali setelah melalui audit yang diperlukan. Pergantian peristiwa yang penuh gejolak ini membuat komunitas setia Stars Arena ini kurang senang guys. Stars Arena
Arena muncul ke permukaan lebih dari seminggu yang lalu ya, menyulut api semangat di antara komunitas Avalanche yang bersemangat, dan dalam waktu singkat komunitas ini berhasil mengumumkan banyak pengikut dengan banyak anggota yang meraup hadiah token AVAX yang cukup besar ya melalui biaya trading di platform tersebut guys. Namun peluncuran yang hiruk-pikuk ini dengan cepat dibayangi oleh serangkaian eksploitasi tanpa henti yang memicu kekhawatiran di antara para pengguna platform. Tidak adanya praktik audit yang kuat membuat banyak orang merasa tidak nyaman dengan banyak anggota komunitas menyuarakan kecurigaan akan adanya permainan orang dalam guys. Nah ini menarik ya, dan tentu saja dengan kekhawatiran yang timbul ya dari peretasan ini tentu saja akan membuat kepanikan di market khususnya buat para holder token AVAX ya, dan itu terlihat dari perubahan yang terjadi dari harga token AVAX hari ini yang turun di 10% ya. Ini menunjukkan adanya kepanikan ya, dan sebenarnya hal ini wajar-wajar aja ya, tapi hal ini harus segera ditangani oleh AVAX agar tidak berkelanjutan ya, dan agar bisa segera meredam kepanikan dari holdersnya sehingga tidak menjadi lebih buruk lagi untuk harga dari AVAX itu sendiri guys. Oke, kita akan update lagi nanti. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Dan kali ini berhubungan dengan Elon Musk. Dan kira-kira apa guys kejutan yang diberikan oleh Elon Musk ini hari ini? Seperti yang dilansir dari harian Z Crypto ya, diinformasikan bahwa platform dari Elon Musk yaitu X ini mendapat kecaman karena menangguhkan akun yang pro terhadap XRP guys. Nah ini menarik ya. Jadi X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter telah menghadapi reaksi keras ya setelah menangguhkan akun terkemuka terkait XRP dan mencari bantuan dan resolusi, di mana anggota komunitas kripto telah berlangsung menghubungi pemilik situs media sosial miliarder ini yaitu Elon Musk. Platform X baru-baru ini menangguhkan digital asset investor.xrp dari platformnya. Dan akun ini dikenal sebagai pendukung vokal ya untuk mata uang kripto XRP guys. XRP telah lama diselimuti kontroversi dan pertarungan di ruang sidang di mana Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduhnya sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Dan selain itu, token ini selama bertahun-tahun telah diabaikan atau mungkin dicemooh ya oleh sebagian besar komunitas kripto guys. Terlepas dari rintangan ini, XRP selalu mempertahankan pasukan penggemar setia yang yakin akan potensinya. Digital asset investor.xrp telah mendapatkan daya tarik yang signifikan di antara komunitas kripto karena memungkinkan para penggemar XRP untuk berbagi wawasan ya dan pembaruan tentang mata uang kripto terbesar kelima ini. Namun akun tersebut ditangguhkan ya secara tidak terduga yang membuat sebagian besar orang ini terkejut ya. Langkah ini mendorong Crypto Eri, seorang tokoh populer di dunia kripto, untuk menghubungi Elon Musk untuk mencari tahu apakah penangguhan akun yang tiba-tiba itu hanya sebuah kesalahan. Beberapa pengguna X mendukung Musk dan menyeratkan bahwa penangguhan tersebut merupakan upaya untuk melindungi pengguna dari penipu di platform. Namun kurangnya komunikasi dari para eksekutif X telah memicu berbagai spekulasi dan pertimbangan di dunia kripto guys. Dengan penangguhan yang menarik orang-orang seperti pengacara pro Ripple yaitu John Dutton, pengguna sekarang bertanya-tanya apakah ini adalah kasus yang terisolasi atau mengindikasikan kebangkitan kembali sensor di raksasa media sosial tersebut. Meskipun demikian ya, Crypto Eri menyatakan bahwa tindakan terhadap digital asset investor.xrp tidak adil guys. Sementara itu ya, SEC telah menggugat Elon Musk karena gagal memberikan kesaksian dalam penyelidikan regulator terkait pengambil alihan X senilai 44 miliar dolar ya pada Oktober lalu, dan badan ini sedang menyelidiki apakah miliarder eksentrik ini melanggar undang-undang sekuritas federal ketika ia membeli saham dari Twitter dulu guys. Nah ini cukup menarik ya, dan tentu saja hal ini membuat sedikit banyak kerugian ya buat XRP itu sendiri dengan adanya penangguhan dari salah satu akun dari pro XRP ya. Dan ini juga menimbulkan berbagai banyak pertanyaan, apakah Elon Musk ini tidak pro XRP atau bagaimana, ini kurang tahu. Dan ini cukup menarik guys, kita tunggu aja kira-kira nanti seperti apa ya, atau mungkin ada tanggapan langsung dari Elon Musk secara resmi atau bagaimana, nanti kita akan update lagi karena ini cukup menarik guys untuk diikuti. Dan untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.